Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدار اتق الله أينما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkannya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah, sehingga kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat meniti jalan yang lurus dalam kehidupan ini atau shiratal mustaqim, sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, para bapak dan ibu muslimin dan muslimat, ikhwatul iman, rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada waktu yang lalu kita sudah masuk pada tema perintah rajin menjaga sunnah dan tata tertibnya di dalam pelaksanaan. Sudah beberapa ayat kita sudah sama-sama membaca dan sudah sama-sama kita pelajari. Kita lanjutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang termaktub di dalam kitab ini. Wa qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Surah An-Nur ayat 63, yang artinya hendaknya takut, ya, sungguh-sungguh mereka yang menyalahi perintah Rasulullah SAW itu, kalau mereka akan terkena bala bencana atau siksaan yang pedih. Dari ayat ini dapat difahami oleh kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah bahwasanya bagian kepatuhan kita atau ketaatan kita setelah mentaati dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin
maka kita wajib patuh taat kepada Rasulullah SAW selaku utusan Allah SWT dan hambanya yang akan atau yang menjelaskan akan syariat Allah SWT kepada segenap manusia, bil khusus pada orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk boleh menyelisihi apa yang telah disunnahkan, apa yang telah dicontoh teladankan oleh Rasulullah SAW dalam berislam ini. Tidak boleh bagi kita membuat hal-hal baru di dalam Islam ini yang melebihi apa yang pernah dicontoh teladan oleh Rasulullah SAW, karena semuanya sudah dicontoh oleh beliau perihal kehidupan di dalam beragama Islam ini. Jadi wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mematuhi, mentaati keteladanan yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, yang artinya, dan ingat-ingatlah selalu oleh kalian wahai kaum wanita, wahai kaum perempuan, apa-apa yang telah dibacakan di rumahmu dari kitab Allah dan sunnah, ya, atau al-hikmah, dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari ayat ini pula dapat difahami oleh kita bahwa terhadap kaum muslimat pun, ya, itu ada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus disebutkan dengan lafaz untuk muslimat dan kalimat wadhkurna, dan ingatlah oleh kalian semua, oleh para wanita gitu. Yang dibacakan di rumah mereka baik oleh Rasulullah SAW sendiri kepada istri-istri beliau, ya, dan juga para sahabat yang telah mendengar bacaan yang dari lisan Rasulullah SAW, kemudian dibacakan yang ayat-ayat Allah itu dan penjelasan dari Rasulullah SAW secara sunnah kepada istri-istri beliau, seperti itu. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab dari para muslimin terhadap keluarganya. Baiklah para ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini setelah beberapa ayat sudah disampaikan dan kita sudah sama-sama menyimak, maka oleh Dusun telah mencantumkan beberapa hadis, ya, sebagai penjelasan, ya, untuk menjabarkan tema yang ditetapkan tadi. Hadis yang pertama kali ini perlu dibaca oleh jamaah semua, ya, dari sana, ya. Silakan Pak Haji Tata. Ya. Kenapa? Hadis yang berapa? Oh ya, hadis pertama dari bab ini tadi. Hadis 1157. Tuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma tarku Tarak tukum.
Kasratun su'alihim muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah aku dengan apa yang ditinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang satu kalian akan banyak bertanya tentang nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kalian dari satu hal, maka jauhilah. Dan jika aku perintahkan satu hal kepada kalian, maka kerjakanlah dengan kalian." Terima kasih Pak. Hadis yang pertama seperti yang dibacakan oleh saudara kita tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridho padanya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratun su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu dalam kebebasanmu. Mananya adalah kalau memang urusan atau pekerjaan yang tidak oleh Rasulullah SAW atau dibiarkan oleh Rasulullah SAW para sahabat melakukannya, maka tidak perlu banyak bertanya, gitu ya. Baiklah, jalankan saja. Seperti itu maksudnya para ikhwan ya. Innama ahlaka man kana qablahum kasratul su'alihim. Ketahuilah bahwasanya kehancuran umat ya sebelum kalian itu, yaitu umat Bani Israel dulu, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab oleh Allah SWT pada mereka, kitab Taurat, Injil. Ini sebabnya adalah mereka itu banyak bertanya. Kayak di dalam hadis lain disebutkan bahwa ada hal ya yang dibenci di sisi Allah SWT. Tiga perkara dalam hadis, yaitu qil wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Ada qil wa qal itu artinya, jadi kalau orang berbicara katanya seperti ini ya. Kata orang begini ya, kata orang begitu. Nah, itu namanya qil wa qal. Tidak jelas orang mana yang bicara, ya kan? Jadi mereka tidak mengikuti sumber yang jelas dari syariat yang disampaikannya. Mereka qil wa qal, berkata yang tidak ada sumbernya. Kalau bahasa kita ini ya para ikhwan ya, bahwa kata orang begitu. Gitu. Saya qil wa qal. Yang kedua, kasratus su'al, banyak bertanya. Dalam hal ini juga seperti kebiasaan dari sebagian Bani Israel pada saat itu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Pertanyaannya banyak. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah Allah itu. Yang ketiga, wa idha'atul mal,
menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Allah perintahkan kita umat Islam ini dengan perintah makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Seperti di ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Contoh nih para ikhwan, kalau kita minum segelas air ini, ya sudah terobati haus kita, ya kan? Kemudian minum lagi satu gelas, tentu sudah mulai terasa apa namanya tuh di dalam perut kita, apalagi sudah selesai memakan makanan ya, seperti makan nasi misalnya, minum segelas, minum lagi segelas berikutnya. Kalau kita ngambil lagi satu gelas lagi, sudah mulai terasa kenyang sekali dalam perut kita. Maka ada kontrol dalam sunnah Rasulullah SAW. Istilah perut kalian itu sepertiga dengan makanan, ya, sepertiga dengan minum atau minuman, sepertiga itu dibiarkan kosong untuk udara, supaya tidak, kalau bahasa kita ini begah bagaimana, ngap, supaya tidak ngap dalam perut. Nah, itulah kalau sudah sampai begah atau ngap itu akibat mengkonsumsi makanan dan minuman terlalu banyak melewati batas, itulah yang disebut israf. Larangan tadi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Yang jadi permasalahan, orang tidak bisa mengukur, menghisap sesuatu hal yang bukan makanan dan bukan minuman. Apa itu? Ya, para ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat sudah paham itu ya. Yang dibakar dihisap orang, berarti ibarat orang menggantang asap. Iya, berarti tidak masuk dalam kalimat yang hak dari Allah SWT, ya kan? Entah bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, tapi yang jelas Allah perintahkan makanan minum itu terukur. Ada tingkat kekenyangannya. Sudah ada tingkat kekenyangan. Sehingga kalau sudah kenyang, bahkan disuruh berhentilah makan dan minum itu sebelum terlalu kenyang. Nah, seperti itu para ikhwan akhwat ya, muslimin muslimat rahimakumullah. Lah ini perkara menghisap sesuatu yang tadi itu bukan makanan, bukan minuman tadi, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengukur batas maksimumnya, sehingga apa yang difirmankan Allah SWT israf itu dilarang berlebih-lebihan tadi, tentu tidak bisa diukur. Gak pernah kenyang. Sebungkus tidak kenyang, 2 bungkus juga tidak kenyang, 3 bungkus dan seterusnya juga tidak kenyang. Karena tidak akan sampai asam itu masuk dalam untuk mengisi perut besar, tidak akan. Paling sampai tenggorokan atau sampai kepada bagian paru-paru, jantung, yang justru menurut pakar-pakar ilmu kesehatan merugikan badan manusia itu sendiri. Nah ini. Baik, ini tentang penyakit dari orang-orang sebelum kita, yaitu mereka yang sudah disebutkan di dalam hadis ini, yaitu banyak bertanya. Dan yang kedua di dalam hadis ini, waqtilafum ala anbiya'ihim, mereka itu penyakitnya adalah suka menyelisihi atas nabi-nabi yang datang kepada mereka.
Jadi harus diwaspadai oleh kita sekarang ini menelisihi Nabi Muhammad SAW di dalam beragama Islam. Jadi kita seteliti mungkin, mulai dengan ikhtiar kita dengan belajar, ikut di dalam majlis ta'allum, ya, majlis pembelajaran, ya, majlis ilmu, supaya kita mendapatkan informasi yang benar tentang syariat Islam dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, hal kedua tadi ini perlu digarisbawahi secara tebal oleh kita para ikhwan, akhwat. Tabiat orang-orang sebelum kita ini, kata dalam hadis ini, sebelum kalian itu satu, banyak bertanya. Yang kedua adalah menelisihi apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh nabi-nabi mereka. Contoh hal yang diselisihi, ya, misalnya ini, biar kita juga bisa lebih paham gitu ya. Salawat atas Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah SAW berada di depan para sahabatnya. Pelit orang kalau mendengar nama aku disebut tidak berdoa kepada Allah, tidak bersalawat untuk aku. Lalu para sahabat itu tawadhu mereka. Mereka bertanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Ini tawadhunya. Apa namanya istilah tawadhu itu? Mereka itu tidak menganggap diri lebih pandai dari Rasulullah SAW, menempatkan pribadi Rasulullah SAW jelas di atas mereka. Walaupun mereka itu para sahabat bukan main pandainya dalam soal menyusun kalimat-kalimat Arab berbentuk kata-kata mutiara, bahasa kita ini bahasa syair. Nah, apalagi menyusun kalimat-kalimat puji-pujian, mereka ahlinya. Namun mereka tawadhu kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang diyakini oleh mereka dan kita semua ini bahwa beliau ini hamba pilihan Allah, tentu jauh lebih cerdas daripada umatnya, termasuk beliau-beliau itu para sahabat. Apatah lagi dengan kita ini rata-rata bangsa ajam, di luar daripada bangsa Arab, yang mereka itu bahasa Arab adalah bahasa ibu mereka. Bagaimana sikap mereka mendengarkan pernyataan Rasulullah SAW? Begitu tawadhu. Maka Rasulullah merintahkan, "Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Ini biasa dinamakan oleh kita adalah salawat Ibrahimiyah, yang ada menyebut nama Nabi Ibrahim. Ini insya Allah jauh lebih indah, ya, daripada kita membuat-buat hal yang baru tentang salawat atas Nabi Muhammad SAW. Walaupun terdengarnya yang dibuat oleh manusia lebih indah mungkin susunan bahasanya sekarang ini dikira orang, ya, padahal bahasa Rasulullah SAW itu adalah bahasa yang sudah tertata dengan rapi, tertata dengan baik, karena lisan beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ya. Karena beliau sendiri adalah orang Arab. Beliau sendiri yang mengatakan bahwa sefasih-fasih kalian, akulah yang lebih fasih. Nah, di dalam melafadzkan kalimat-kalimat bahasa Arab, apalagi melafadzkan bahasa Al-Quran. Karena wahyu Allah turun kepada beliau. Jadi seperti itu para hamba Allah muslimin dan muslimat rahmatullah.
Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka apabila aku melarang pada kalian tentang apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW tentunya, fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka taatilah oleh kalian atau jalankan oleh kalian, kerjakan oleh kalian akan hal itu mastata'tum, sekuat kemampuan atau sekuat tenaga kalian. Hadis ini tingkatnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jelas ini para ikhwan dan akhwat rahimahumullah, muslimin dan muslimat rahimahumullah, bahwa kepatuhan dan ketaatan kepada Rasulullah SAW ini sudah jelas hukum syariatnya di dalam ayat Al-Quran tadi yang sama-sama kita pahami. Kemudian Rasulullah SAW sendiri dalam lisan beliau menyatakan demikian, sudah sangat jelas. Tinggal kita memahaminya secara contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat itu sendiri berdasarkan bimbingan dari beliau Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran juga sudah dinyatakan Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang dibawa Rasul maka laksanakan, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang daripadanya maka jauhkan. Perintah utama yang dijalankan oleh beliau terhadap umatnya jelas adalah perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan larangan utama di dalam hal itu adalah berbanding terbalik yang perintah tadi, yaitu larangan untuk jangan sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ya. Termasuk dalam hal meyakini, ya, sesir mungkin, ya, sesir-sirnya, serahasianya meyakini bahwa ada kekuatan yang lain yang selain Allah yang bisa meliputi kehidupan kita ini, yang bisa mempengaruhi baik buruknya keadaan bagi kehidupan di dunia. Tidak boleh. Wajib secara akidah di dalam hati manusia meyakini bahwa kebaikan dan keburukan dalam kehidupan ini semuanya atas kehendak Allah SWT. Artinya hal-hal yang kita lihat baik terjadi semuanya adalah diatur oleh Allah SWT. Dan hal-hal yang kita lihat buruk, misalnya terjadi bencana alam semacamnya, jadi semuanya tidak ada yang kuasa untuk membuat misalkan gunung terjadi erupsi, terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, itu semuanya atas ketentuan Allah SWT. Baik Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kuatan iman rahmatullah, meningkat pada hadis yang kedua. Pak, mari silakan. An Abi Najih Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhar qulub wa zarabat minhar uyun. Faqulna ya Rasulullah
Rasulullah. Ya Rasulullah, fa'annaha mau'izatu muwaddi'in. Muwadda'in. Muwaddi'in. Hah? Ya jangan. Muwaddi'in wa'ausina qala usikum bitaqwa Allahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'amma'u alaikum abdul abasis wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ir-rasyidin Al-Mahdiyyin. al-mahdiyyin Abu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdasatil umur wa in kulla bid'atin Abu Dawud Tirmidzi. Abu Najib Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan nasihat yang menyentuh, menggetarkan hati, dan membuat air mata bercucuran. Kami berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat kepisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Rasulullah bersabda, aku berpesan kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba saya dari Habasyah. Kalilah, barang siapa di antara kalian diberi usia panjang, niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang lurus. Gigitlah ia dan dengan geraham kalian. Jauhilah bid'ah, karena semua bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dia berkata, ini hasan sahih. Ya. Terima kasih Pak Bukhari. Ini hadis yang kedua para ikhwan akhwat rahimakumullah. An Abi Najih al-Irbad, dari Abu Najih al-Irbad Ibnu atau bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah, telah memberi mau'izah, ya, memberikan nasihat pada kami akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mau'izah yang sampai ke dalam hati, ya. Wajilat minhal qulub, yang bisa menggetarkan hati kami. Jadi mau'izah dari Rasulullah SAW itu sungguh meresap sampai ke dalam hati kami. Ya. Wa darafat minhal uyun, dan sampai membuat menetes air mata kami. Jadi meneteskan air mata, meresap dalam hati dan meneteskan
air mata. Ini kata sahabat yang mendengar mau'izah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka kami berkata, sahabat-sahabat yang duduk di majlis itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'i, seakan-akan ini sebuah nasihat yang menunjukkan akan ada perpisahan. Dan seperti itulah perkiraan dari para sahabat. Fausina, maka berilah kami wasiat wahai Rasulullah SAW. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan pada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasami wa ta'ah, dan kewajiban kalian untuk mendengar dan taat. Jadi pertama takwa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan as-sami wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya, ini yang didengar apa? Ya, ini mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepada kalian semua. Dan mentaati apa yang dibacakan kepadanya. Yang membacakan ini adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemimpin. Rasulullah SAW adalah pemimpin untuk sekalian manusia di akhir zaman. Ini apabila Rasulullah SAW diwafatkan Allah SWT, meninggal dunia, maka fase kepemimpinan para nabi berakhir. Fase kepemimpinan para anbiya itu berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Karena ketika beliau masih hidup bersama, berada di tengah sahabat, beliau mengatakan demikian, ya, bahwa kalian sekarang ini berada dalam fase kenabian. Takunun nubuwata fikum masyaallah. Kalian semua ini berada di dalam fase kenabian atas izin Allah, masyaallah, atas kehendak Allah. Pada akhirnya nanti akan selesai fase itu, yakni dengan meninggalnya diri Rasulullah SAW. Maka beliau memberikan tausiah seperti tadi yang menggetarkan hati para sahabat dan membuat berlinang air mata mereka mendengarkan. Sudah terasa seakan-akan diri Rasulullah SAW sudah mendekati akhir daripada hayat beliau. Maka kalimatnya perintah bertakwa kepada Allah, as-sam'u wa ta'ah. Ya. Kenapa menjadi as-sam'i? Karena didahului dengan huruf ba sebagai huruf jar, ya. Bitaqwallahi, maka ikut yang berikutnya was-sam'i wa ta'ah, dan wajib mendengar, wajib taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang menjadi amir kalian nanti atas kalian, yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habsyah, ya, dari negeri Habsyah atau negeri Habasyah. Jadi bukan orang yang asalnya dari Quraisy, bukan. Yang selama ini secara secara naluri pemikiran manusia, ya, para ikhwan akhwat, meyakini bahwasanya keturunan yang paling bagus, ya, atau suku terbaik adalah bangsa Arab turunan Quraisy. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, walaupun yang memimpin itu bukan Quraisy, hatta Abdul Habasyiyun, ya,
itu maksudnya. Walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak dari negeri Habasyah. Ya. Kalau sudah memimpin berarti dia sudah mantan budak jadinya ya. Sudah merdeka. Kalau memimpin muslimin. Wa innahu may ya'ish minkum, dan sesungguhnya kata beliau, barang siapa di antara kalian ini ada yang hidup umurnya panjang, ya sesudah meninggal Rasulullah SAW, mereka sahabat masih ada yang hidup, ya umurnya diberikan oleh Allah SWT panjang usianya, fasayara ikhtilafan katsira, maka sungguh kalian akan menyaksikan, akan melihat ikhtilafan katsira. Apa itu? Perselisihan yang banyak di kalangan kaum muslimin ini. Jadi perselisihan yang banyak yang terjadi. Nah ini saat inilah kita saksikan juga para perbedaan ya. Jadi pokoknya orang bahkan beribadah pun harus sesuai dengan ada golongan-golongan tertentu. Padahal Al-Quran kita ini satu dari Allah SWT dan tidak memperbolehkan kita berbeda-beda, bergolong-golongan sesungguhnya. Ya kan? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin terutama. Nanti akan ada kaitan dengan hadis di bawah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, bila kita menyaksikan ikhtilafan katsiran tadi, perpecahan yang banyak tadi itu, apa nasihat dari Rasulullah SAW bagi kita, bagi para sahabat saat itu ya, dan sekarang sampai pada kita semua. Maka wajib atas kalian untuk tetap berada pada sunnah aku. Nah, ini wajib dengan kalimat kembali pada sunnah Nabi SAW. Ini ada juga orang yang merasa terganggu dengan bahasa kembali pada sunnah Rasulullah. Kata mereka, ya kamu aja kembali pada sunnah, kami tidak belok mana-mana katanya. Ya mestinya kita sikapi bahasa ini dengan dewasa, tawadhu. Kan tidak semua yang kita lakukan kita seperti apa yang kita anggap sudah paling sempurna, paling bagus. Apalagi membawa-bawa ini, pokoknya kalau golongan kami ini sudah pasti dah surga aja sudah. Kalau pengen ke surga masuklah golongan kami ini. Ada yang sampai seperti itu. Jadi manusia yang ikut secara tanpa ilmu ya terbius dengan kalimat itu. Padahal semestinya kita kontrol dirilah. Ya, kata lainnya kita tawadhu lah, ya kan? Ya, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Kalau disuruh oleh Allah kembali pada Al-Quran, ya kembali kita pada Al-Quran. Siapa tahu perbuatan kita ada beberapa hal yang masih bertentangan dengan Al-Quran. Kalau disuruh kembali pada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tawadhu juga kita. Boleh jadi apa yang saya lakukan ada yang belum sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ditambah lagi oleh beliau wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga tetap atas sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka itu lurus dan mereka berada di atas petunjuk Allah SWT. Keyakinan kita yang berada pada sunnah ya, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, pedoman kita yang dimaksud oleh Al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, meski beliau belum berhadapan dengan Al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin ini, tapi beliau sudah mengatakan demikian. Kita wajib meyakini adanya
yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum pada periode khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama itu. Yang tentu ada golongan yang mengingkari ini, ada golongan mengingkari ini, bahwa golongan tersebut mengatakan bahwa terutama Abu Bakar dan Umar ini perampok kekhilafahan, merebut kekhalifahan yang semestinya adresnya yang benar itu khalifah pertama Ali bin Abi Thalib, kata golongan tersebut ya para imam. Tapi bagi kita yang berpegang pada sunnah, maka sesuai dengan apa yang oleh Rasulullah SAW amarkan ini, dan dalam hadis beliau, khilafah yang berlaku di hadapan kalian nanti, yang khilafah ala minhajin nubuwah, pengganti Rasulullah SAW dengan sistem kenabian, berlaku 30 tahun. Salatuna sana 30 tahun lalu. Setelah dihitung-hitung, memang periodisasi kepemimpinan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum 30 tahun. Ini masya Allah ya. Jadi kita luruskan wajah kita ini pada agama Allah, al-Islam, yang sudah difitrahkannya kita ini sesuai dengan fitrah Islam itu. Ya. Kemudian addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah, ya maksudnya bertahanlah kalian, gigit dengan gigi geraham. Gitu. Diperintahkan menggigit dengan gigi geraham itu artinya sungguh-sungguh kita istiqamah. Ya, sungguh-sungguh kita istiqamah dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin tadi itu. Yang tentu mereka tidak bergeser dari sunnah Rasulullah SAW itu, karena mereka jaminan dari lisan Nabi, mereka adalah penghuni jannah, penghuni surga, penghuni jannah. Nah, lanjutan hadisnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan takutilah oleh kalian berbuat hal-hal baru di dalam berislam ini. Ya. Bahkan dalam terjemahan ini disebutkan, hati-hati kamu dari segala sesuatu yang serba baru, atau yang hadis berikutnya, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi muhdatsatil umur sama maknanya dengan bid'ah. Jadi hal baru yang dibuat dalam agama ini termasuk bid'ah. Maka di akhir hadis ini, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya pada tiap-tiap bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Seperti itu. Hadis ini derajatnya yaitu hasan sahih tadi Pak Bukhari ya. Hasan sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi. Jadi bid'ah ini adalah hal-hal baru yang dibuat oleh manusia. Tiada lain, ini adalah karena hawa nafsu. Jadi ingin membuat supaya lebih ya, dianggap lebih bagus oleh orang, hasil karya ulama misalkan. Contoh seperti tadi, membuat lafaz-lafaz salawat yang tidak lahir dari lisan Rasulullah SAW. Nah, itu seperti itu. Tapi oleh sebagian orang mengatakan ya tidak mengapa, sekedar untuk dibaca, asal katanya tidak dibaca dalam sholat katanya gitu. Nah, itulah masing-masing harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perintahnya surut taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan larangannya dilarang oleh Rasulullah SAW membuat hal-hal baru yang keluar daripada syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang ketiga, dari mana dulu sini? وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله ومن جأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang-orang yang berpaling. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa saja mereka? Ya Rasulullah bersabda, siapa saja yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dan siapa saja yang mendurhakaiku dialah termasuk orang-orang yang berpaling. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih Pak Amin. Jadi hadis yang ketiga, para ikhwan akhwat, kami bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Tiap-tiap umatku ya, akan masuk surga, kata beliau. Siapa saja akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya, tidak mau itu man aba, kecuali yang menolak masuk surga. Itu maksudnya apa? Itu menolak masuk surga. Ya, jadi karena heran ya para sahabat, qila, dikatakan atau ditanya oleh seseorang, wa ma ya aba ya Rasulullah, siapa kegerangan orang yang menolak masuk surga itu wahai Rasulullah? Qala, sabda beliau memberikan jawaban lagi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, yang patuh kepada apa yang aku ajarkan, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang memaksiati aku atau menentang kepada aku, faqad aba, maka sungguh orang itulah yang orang yang menolak tersebut, menolak masuk surga, yang enggan masuk surga. Kata lain, yang tidak mau masuk surga. Itulah kalimatnya, singkat, padat apa yang disampaikan oleh beliau. Maknanya adalah seluas dari apa ajaran yang dibuat oleh manusia, diajarkan oleh manusia, oleh Rasulullah pada manusia. Perintahnya untuk ditaati. Kalau melanggar dari itu, berarti kita maksiat. Artinya membuat hal-hal baru termasuk maksiat kepada Allah dan Rasul. Karena menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW belum sempurna. Nah, ini adalah termasuk dari bagian akhlak, ya, termasuk bagian akhlak umat Islam. Bagaimana kita mensikapi apa yang sudah diteladan oleh Rasulullah SAW, itulah ketaatan. Kalau kita masih menganggap belum sempurna ajaran Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti itu termasuk akhlak yang kurang bagus.
kurang bagus, akhlak tercela, akhlakul madmumah. Kalau akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji, dia merasa ridha dengan apa yang sudah disampaikan, contoh teladan dengan Rasulullah SAW. Itu sikap yang terbaik bagi umat Islam. Itu para ibu. Baik, kemudian hadis yang berikutnya silakan Ustaz. Nabi Muslimin wakila Abi Iyasi Salamatan Amri Bikni Akwani radhiyallahu anhu anna Rasulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismi Faqala qul ya qala la talimu qala la tata'tu man au ilal kibru kama rafa'aha illa fi rawahu Muslim. Abu Muslim Salama bin Amr bin Al-Ahwa radhiyallahu anhu kata, ada seorang yang makan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Maka ditegur oleh Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Jawabnya, saya tidak dapat. Kata Nabi, semoga tidak dapatlah engkau mendadak itu dapat mengangkat tangan ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Sampai jam berapa? Asar jam berapa? Hah? 3 lewat? Oh, 10. Ini hampir jam 3 ya? Satu hadis ini ya dulu. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadis yang nomor ini An Abi Muslim, dari Abu Muslim atau Abu Salamah, Waqila Abi Iyas Salamah bin Amri atau bin Amru Ibnu Al-Aqwa, Ibnu Al-Aqwa atau Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, Ana rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya ada seorang laki-laki yang makan di sisi Rasulullah, ya, atau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di shimalihi, makan dia dengan tangan kirinya. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Padahal sebenarnya orang itu keadaannya bisa dia pegang dengan tangan kanannya. Qala, maka orang tersebut tadi, seorang rajulun tadi itu, dia bilang, la astati, saya tidak bisa, katanya, makan dengan tangan kanan. Ya. Maka ini kita nilai bahwa orang tersebut sombong gitu ya, tidak tawadhu pada Rasulullah SAW yang memberikan nasihat. Bahkan dia menjawab dengan, kalau bahasa kita nih, dia jawab sekenanya aja istilahnya ya. Mestinya kalau jawaban orang yang tawadhu, baik Rasulullah, saya akan ganti pegang dengan tangan kanan. Seperti itulah akhlak. Qala lastata, Rasulullah berkata, ya, semoga ya, kamu tidak bisa benar mengangkat tanganmu. Maka ma manahu illal kibru fama rafa'aha ila fihi. Nah, maka mendadak, karena tidak lain yang mencegahnya itu apa? Seperti yang kami bilang tadi, ilal kibru, ada atau gimana? Tidak ada. Sombongan ada nggak? Iya, kecuali karena sombong gitu. Jadi memang ada sebagian orang itu kalau sudah menjadi kebiasaan,
ya walaupun dinasihati ini bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, jadi mereka mudah aja mengelak gitu ya, mengelak. Saya nggak bisa, pokoknya udah kebiasaan. Misalnya dalam sholat misalnya, imamnya luruskan dan rapatkan shaf. Ada orang yang enggan, udahlah, orang panas-panas begini, kok mepet-mepet sholatnya satu. Imam sering mendengarkan itu, ya kan? Sering berhadapan dengan sikap-sikap seperti itu dari imam. Bagaimana rapatnya shaf itu? Ya, telapak kakinya lurus ke kiblat. Susah. Kakinya udah bengkok dari dulu begini, bengkok begini gitu nih. Kayak apa? Huruf V gitu. Huruf V gitu. Padahal diperintahkan suruh jari-jari kaki ini menghadap kiblat semua, supaya memudahkan antara telapak kaki makmum di sebelahnya ya dengan kita sebagai makmum misalnya itu bisa rapat. Ya sudahlah, nggak apa-apa begini juga sah kok kayak gitu. Nah itu jawabannya seperti itu. Ada yang disuruh menaikkan kainnya lagi ke atas, enggak, tidak mau. Nah, karena ada yang pernah salah sangka disuruh lipat celananya, dipikir wah ini jangan-jangan mengira celana saya kotor nih. Padahal nggak begitu tujuannya. Karena ada larangan untuk kain itu lewat mata kaki misalnya. Nasihat ya, seperti itu. Nah, jadi akhirnya orang itu karena sombongnya para imam tidak dapat mengangkat tangannya, tidak dapat mengangkat tangannya. Jadi mendadak tidak dapat mengangkat tangan mulutnya. Ini rawahu Muslim. Jadi demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bersikap kurang tawadhu kepada diri Rasulullah SAW. Jadi ini semata-mata bukan karena dia nggak bisa makan dengan kanan ini, tapi karena kesombongan. Saya kira untuk kajian hari ini cukup sekian ya Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.